Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pengisian template data emis untuk MDTA, yang mana saya pada hari Jumat tanggal 9 kami operator kecamatan diundang oleh Bapak Kasih PD Pontren, yaitu untuk proses pengisian template data emis ini, yang mana harus diisi oleh setiap lembaga yang sudah ataupun dalam proses pengajuan izin operasional MDTA. Baik, langsung saja. Nah, pada template kali ini yaitu berbeda dengan data-data yang sudah pernah kita isi, yaitu seperti emis yang hanya satu kolom atau baris memanjang. Pada pengisian data ini itu kita ada 10 poin data yang akan diisi yang terpisah-pisah. Nah, di dalam data ini semua ada MDTA sekota Pekanbaru. Jadi nanti Bapak Ibu operator di MDTA untuk bisa mencari nama MDTA-nya dan mencocokkannya dengan nomor statistik ataupun alamat MDTA-nya yang sekarang. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membuka pertama data IJOP, yaitu data izin operasional MDT. Langsung kita buka. Nah, jadi data yang diisi di sini hanya tanggal, nomor. Nah, untuk yang kolom kode dan hanya kolom kode ini mohon jangan diganggu atau dihapus ataupun coba mengedit, karena ini adalah kode untuk upload data ke pusat. Nah, selanjutnya informasi dari operator kota. Nomor statistik ini ada yang berbeda dan ada pula yang sama. Nah, waktu itu sempat saya tanyakan, contoh saya MDTA Babu Salam, berbeda nomor sekarang dengan nomor lama. Tapi kata operator yang kota, kita menggunakan nomor yang sudah terdaftar di data ini atau data emis ini. Jadi andaikan nanti kita melihat sertifikat yang sudah kita cetak berbeda, kita ikuti saja data ini, lanjutkan saja, jangan menggantinya, karena data ini yang sudah terdaftar di pusat. Nah, andaikan kita nanti bingung, di sini nanti saya buatkan data acuan. Ini di sini nanti data ini akan saya bagikan semuanya ke rekan-rekan operator. Nah, data acuan ini data untuk melihat alamat, nomor statistik, dan nama MDTA. Kita buka. Nah, data ini sama dengan jumlah data yang kita buka tadi. Data IJOP tadi sama isinya dengan profil, jumlahnya juga sama, cuman di sini sudah ada nama MDTA, nomornya, tahun berdiri, terus ini alamatnya. Jadi kita bisa menggunakan patokan alamat di sini. Jadi umpamanya ada di sini MDTA di kecamatan lain tapi namanya sama. Nah, salah satu contoh ini Babu Salam, itu ada 2 nama di nomor 124 dan 240.
itu sama, tetapi kita berpatokan dengan alamatnya. Kalau alamatnya cocok dengan MDTA kita, maka kita lanjutkan dengan mengisi di kolom yang di ijob tadi, berarti di halaman 124. Oke. Kalau sudah kita mendapat nama MDTA, kita langsung isi. Nah, nomor ijob ini adalah nomor izin operasional yang ada di lembaga ibu bapak masing-masing. Jadi kita bisa sebelum mengerjakan siapkanlah berkas-berkas izin operasional, kalau bisa yang lama saja, karena yang baru karena takut berbeda nomor statistiknya. Setelah kita isi nomor ijobnya, kita isi tanggalnya tanggal berapa. Ini salah satu contoh. Di sini saya mempunyai data emis tahun 2018 dulu. Ini ada nomor izin operasional. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke data nomor ijob tadi. Terus andaikan kita copy, kita boleh memastikannya dengan copy paste spesial. Di sini ada lambang 1, 2, 3. Klik. Nah, inilah yang diisi. Nah, baru kita isi tanggalnya. Data emis juga ada, kita copy juga bisa. Pastikan spesial. Oke. Sudah. Terus instansi penerbit, ini biasa kantor Kementerian Agama, nanti ditulis saja. Terus tanggal SK awal, ada ndak SK awal sebelum ijob punya SK? Nah, ini dimasukkan. Terus SK akhir setelah SK awal keluar sebelum ijob, tentu ada kapan ini, umpamanya tanggal ijobnya tanggal 25, berarti tanggal 24 itulah SK akhirnya. Terus tahun Masehi ini ya Januari, Februari 2020 umpamanya. Hijriahnya tahun berapa? 1431 Hijriah. Terus nomor SK pendirian, ini sebelum ada ijob kita tentu punya SK pendirian. Itu siapa yang mengeluarkan, tergantung dari siapa yang mengeluarkan. Oke, tanggal SK-nya. Dah selesai. Jadi untuk pengisian data ijob ini tidak terlalu rumit. Saya rasa sudah bisa semua karena sudah ada apa yang perlu dimasukkan. Baik, lanjut. Ini anggap saja sudah selesai. Tapi ingat, jangan lupa cari dulu nama MDTA-nya sesuai dengan alamat yang kita punya. Nah, ada satu lagi kasus bahwa ada beberapa MDTA yang mengganti nama. Salah satu contoh dulu ada nama MDTA bahasa Arab yang sekarang berubah menjadi MDTA Al-Kifayah. Jadi pesan dari operator kota itu tetap menggunakan nama yang lama, tidak boleh mengganti nama MDTA yang baru. Baik, kita tutup, lanjut. Nah, setelah kita mengisi yang data ijob, sekarang kita ke data yang kedua, yaitu data pimpinan. Data pimpinan ini kita seperti semula cari nama MDTA kita, atau kita ingat saja nomor urutnya. Kalau sudah pasti, kita tinggal cari nomor urut atau menggunakan filter. Kalau menggunakan filter lebih mudah, kita tekan CTRL tambah F. Kita cari contoh di sini Babu Salam. Kita klik. Di sini akan keluar. Jadi kita tandai nomornya bahwa MDTA kita terletak di nomor tersebut. Lanjut. Kalau sudah menemukan, kita isi nama pimpinan, yaitu kepala sekolah.
kita isi gelar depan. Gelar depan ini maksudnya doktoranda, doktorandus, insinyur, atau lain, pokoknya yang ada gelar depan dimasukkan. Terus yang punya gelar belakang juga kita masukkan, SPD, MPD, ESOS, dan lain sebagainya. Jenis kelamin, status pegawai biasanya kalau dia PNS buat PNS, kalau ada NIP masukkan NIP-nya. Selanjutnya pendidikan terakhir. Terus ini lama pendidikan ponpes. Nah, si pemimpin atau kepala sekolah itu pernah nggak dia sekolah di pondok? Kalau ada, berapa tahun, buat di sini angkanya. Lama pendidikan lain ada ndak? Kalau enggak, kalau tidak ada, kita ketikkan 0. Kompetensi yang dimiliki, tanyakan ke pemimpinannya apa kompetensi yang ada. Jangan kita memandai-mandai mengisi sendiri. Nomor HP, email, terus tanggal mulai ini, maksud tanggal mulai ini mulai bertugas menjadi kepala sekolah di MDTA tersebut. Terus kalau selesai, buat tanggal selesai. Tapi kalau kepala sekolah yang masih bertugas pasti belum selesai, isikan saja 0. Baru NIK dan kewarganegaraan. Lanjut. Nah, seperti data untuk pimpinan ini saya rasa bisa diisi dengan mudah juga, tidak ada yang terlalu rumit. Kita lanjut ke data yang ketiga, yaitu data rekening MDT. Nah, data rekening ini yaitu tadi informasi dari operator kota, itu adalah nomor rekening khusus nama lembaga atau MDTA-nya. Jadi andaikan mana tahu kita akan mendapat bantuan dari pusat, kita sudah punya rekening dan masuk ke rekening tersebut. Jadi orang pusat atau orang pemerintah kota tidak perlu meminta-minta, tinggal mengkonfirmasi bahwa MDTA tersebut masih ada. Oke, diisikan nama bendaharanya, nomor rekening, nama dalam rekeningnya siapa, nama banknya apa, cabangnya di mana, NPWP kalau ada, nama dalam NPWP. Jadi untuk pengisian rekening juga sepertinya tidak terlalu rumit, tinggal mengisi apa yang diminta. Selanjutnya kita akan melihat data yang santri. Untuk data santri di sini yang pertama dia meminta lulusan. Ini yang diisi hanya jumlah rekapnya saja. Umpamanya lulusan tahun 2020-21 laki-lakinya 50, perempuan 50. Ini kita isikan. Jadi berapa jumlahnya? Ada 100. Ada ndak di lulusan ini yang keluar tanpa alasan? Umpamanya ada 5. Kita buat 5 laki-laki, perempuan ada 3. Jumlahnya berapa? 8. Nah, yang selanjutnya ini adalah rekap jumlah yang masih aktif. Laki-laki kelas 1 20, namanya perempuan 20, jumlahnya berapa? 40. Seterusnya sampai kelas 4 karena MDTA di sini biasanya sampai kelas 4. Selanjutnya di sini kan masih ada ini yang kelas 5 sampai kelas 6, kita kosongkan saja atau diisi 0. Oke, kita lanjutkan pengisian sarpras listrik. Untuk pengisian ini juga tidak terlalu rumit. Yang pertama cari nama MDTA. Ini di sini barangnya Insan Madani. Sumber listrik ini pasti PLN, tapi mana tahu MDTA-nya masih di pelosok, masih pakai genset, ya tulis genset. Yang pula dibuat lampu lilin nggak mungkin, jadi kita buat sumber listrik, kita buat PLN. Dayanya berapa? Kita lihat atau tanya di lihat di rekening pembayaran. Contoh umpamanya 2.200. Terus
internet ada ndak? Ada yang mungkin MDTA yang maju memasang wifi. Jadi apa itu sini? Ibaratkan ada pakai IndiHome. Kita ketikkan IndiHome. Kualitas internet berapa? Contoh umpamanya 20 Mbps. Oke, itu untuk pengisian sarana internet dan listrik. Kalau tidak ada dikosongkan atau ketik 0. Oke, kita lanjutkan untuk pengisian Sarpras MDTA atau lembaganya. Yang tadi listrik. Nah, ini lumayan panjang, tapi isinya hanya jumlah rekap juga. Kursi santri yang baik di kelas dari kelas 1 sampai kelas 4 umpamanya ada 500, yang rusak kita buat 20. Jumlah kursi siswanya berapa umpamanya ada 250, yang digunakan berapa umpamanya hanya 200. Kepemilikannya di sini kita milik pribadi atau milik hak milik. Oke, meja santri sesuaikan berapa meja yang baik, meja yang rusak sama seperti kursi tadi. Terusnya sampai kursi ustadznya, gurunya berapa. Kepemilikannya ini sama, meja, kepemilikan, papan tulis. Jadi sama seperti pengisian data kursi tadi sampai ke data papan tulis. Baik, lanjut untuk pengisian tanah dan bangunan. Untuk tanah dan bangunan ini sebelum mengisi kalau bisa sediakan dulu data-data supaya kita tidak kecarian dalam pengisian. Tanah ini milik sendiri bersertifikat. Luasnya berapa? Kita buat saja contohnya 5.000 meter kubik. Ini tanah milik sendiri enggak, ini tidak milik sendiri, non, kita kasih non. Tanah wakaf atau tidak sewa. Nah, kalau semuanya sudah milik sendiri, tentu yang ke belakang ini sudah tidak berfungsi. Berarti semuanya milik sendiri, kita isi semuanya 0. Bangunan sertifikat, kalau sertifikat bisa buat kita 1 pun boleh, yang lainnya 0 sampai ke bagian halaman semuanya. Kalau mau diisi pokoknya milik sendiri kita ketik saja 1, tapi kalau tidak kita buat 0 saja. Lanjut pengisian data ustadz. Itu data ustadznya ini contoh salah satunya 1. Ustadz tidak berpendidikan formal. Laki-laki ada berapa? Ibaratnya dia tidak sekolah di pendidikan, hanya ada 2, kita buat 2. Yang tidak berpendidikan formal untuk perempuan kita buat 1 umpamanya kalau ada. Kalau tidak ada kita buat 0. Ini jumlahnya berapa dari kalau ada. Terus ada ustadz berpendidikan SMP, ada atau tidak? Kalau tidak ada kita buat 0, sesuaikan dengan kondisi yang ada di MDTA Bapak Ibu masing-masing. Ini terus ini sampai ustadz yang berpengalaman. Jadi umpamanya ustadz tersebut mengajar di MDTA tersebut sampai 15 tahun. Berarti berapa pengalamannya? Tulis saja kalau sampai 5, lebih dari 5 atau kurang dari 5 silakan isi ambil.
Baik, sudah cukup jelas. Sekarang kita lanjut pengisian template PPDB. Jadi di MS ini juga akan dibuat data ya, seperti data yang benar-benar valid sampai data PPDB pun harus dilaporkan ke perusahaan. Oke, sudah keluar. Nah, untuk PPDB ini sebenarnya yang disarankan diisi itu adalah data anak yang baru masuk di kelas 1. Nah, karena ini datanya sudah lewat dan mau menerima kelas 1 lagi, tentu data kan belum ada. Jadi data ini diisi dengan data kelas 1 tahun semalam. Jadi kita buat NSPP ini, statistik pondok pesantren ini kosongin, NPS ini kosongin, status siswa ini adalah mengatakan bahwa dia siswa baru, terus nama siswanya, jenisnya ini tidak ada, time dia tidak ada, langsung ke ini juga tidak ada. Kita cari, masukkan nick, tempat lahir, dan apa yang diminta, dan ada datanya. Silakan Bapak Ibu isi sampai ke data paling terakhir, yaitu kewarganegaraan. Nah, tapi ada juga saran dari operator kota, sebagusnya data siswa ini diisi semua. Jadi kalau ada ibu sudah merekap data di MDTA, bisa mengkopikannya ke data template yang PPDB ini. Nah, jadi di sini juga ada keterangan untuk pengisian data ini. Tapi yang jelas, apabila data itu banyak sekali, bisa diisi data hanya siswa kelas 1 yang tahun semalam. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir di sini ada template PTK. Nah, di sini seperti data-data sebelumnya, ini adalah data-data guru yang ada di semua guru ini, semua guru ustadz yang ada di MDTA kita. Ya, kodenya ini kita kosongin aja, nanti biar orang operator kota yang mengisi. Kita isi saja langsung ke nomor statistik MDTA, nama gurunya kita kopikan dari data yang sudah ada, nama lengkap, tempat tanggal lahir, sampai ke NPWP bagi yang mempunyai. Nah, di sini muncul informasi rekening. Andaikan rezeki kita bagus, kita mungkin dapat bantuan. Nah, jadi isikan saja rekening, ibaratnya kita iseng-iseng berhadiah mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Jadi kami harap Bapak Ibu semuanya isilah data dari ke-9 ke-10 ini, isikanlah benar-benar valid sesuai apa yang diminta, agar MDTA kita ini memang benar-benar terdaftar dan valid di pusat sana. Baik, sebelumnya di sini ada beberapa MDTA yang baru atau masih proses pengajuan, itu belum muncul namanya. Bagi yang belum muncul, tidak usah risau, karena sudah dikonfirmasi bahwa proses pengajuan MDTA itu ke pusat rupanya memakan waktu yang lama, karena satu Indonesia itu berarti berapa ribu juta data. Ini sekota Pekanbaru saja ada sekitar 460 data ini MDTA yang
sudah terdaftar di pusat. Jadi bagi MDTA yang belum terdaftar itu harap bersabar dan bisa juga langsung menanyakan ke bagian PD Kontren bagaimana status MDTA-nya, sudah adakah atau sudah terdaftarkah di MIS pusat. Baik, jadi mungkin itu saja dulu video cara pengisian ini. Nanti bagi yang masih bingung atau ragu bisa saling bertanya, nanti akan dibuatkan sebuah grup supaya kita lebih mudah berkomunikasi dan yang lain yang malu-malu bertanya bisa membaca. Tapi jangan lupa data ini harus segera dikirim sebelum Lebaran, atau kita kasih target saja pengisian data ini selama 2 minggu agar data ini sudah terkirim dan kita berlebaran dengan tenang tanpa ada beban. Baik, itu saja dulu. Nanti kalau ada yang mau dipertanyakan bisa langsung japri ke nomor saya atau ke minta bantu kepala sekolahnya mau bertanyakan ke saya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa mengisi dengan baik dan dengan cepat supaya data juga bisa cepat diproses. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.